Okay, good morning, students. Morning. Okay, we will continue our study today. Please open your book, page number 81. About algoritma pemrograman. Oke. Sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang kita pelajari di elemen algoritma pemrograman ini. Ya, semuanya tolong fokus dulu dengan buku. Waktu fokus dengan buku, semuanya fokus dengan buku. Waktu kita belajar ya, kalau pakai komputer kita pakai komputer. Tujuannya ada 4 di sini. Yang pertama, siswa atau kalian mampu menuliskan dan menjelaskan pengalaman atau kejadian dengan runtut dan logis dalam bahasa sehari-hari. Contoh menuliskan adalah di sini saya mau tanya. Ada yang udah bisa masak mie instan sendiri? Bisa masak mie instan sendiri? Oke. Apakah langsung disajikan atau dimasak dulu? Nah, jadi bisa menuliskan tuh bagaimana cara memasak mie instan yang benar misalnya ya. Walaupun benar itu ternyata tadi Pak Agung tanya, memasak mie instan itu setiap orang mungkin caranya tidak sama, ya kan? Ada yang sambil dipanaskan airnya, ada yang langsung dimasukin mie instannya, ada yang dia panaskan dulu sampai mendidih baru mie instannya dimasukin, ya kan? Ada yang bumbunya dimasukin di panci saat dimasak, ada yang bumbunya di piring setelah matang baru dipindahkan ke dalam mangkok atau mie, baru mie instan bumbunya ditabur di situ. Caranya beda-beda, tapi sama hasilnya. Masalah enak atau enggak itu relatif, setiap orang berbeda-beda, ya kan? Kayak pedas, ada yang satu cabenya satu bilang pedas, ada yang bilang satu enggak pedas. Nah, itu beda-beda ya. Nah, lalu yang kedua tujuannya adalah mengenal, memahami logika dan algoritma serta jenis-jenisnya. Ya, logika. Makanya kalau kalau berbuat dipikir dulu pakai logika. Apa itu logika? Ya. Lalu peserta didik mengenal dan memahami flowchart dan simbol-simbolnya. Dan yang terakhir, siswa mengenal dan memahami pemrograman blok dan penggunaan simbol blok. Ini tidak dipelajari satu hari ini, ya. Hari ini kita tujuan yang nomor 1, kamu bisa menuliskan dan menjelaskan pengalaman atau kejadian dengan runtut dan logis dalam bahasa sehari-hari. Sebenarnya materi ini kalau kamu memperhatikan di ekstrakurikuler pramuka itu di SKU ada, ya, bunyinya bisa menyampaikan informasi kepada orang lain yang membutuhkan dengan benar, dengan jelas. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat sekarang di halaman 83 tentang pengertian algoritma dan manfaatnya. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi pada tahun 825 Masehi. Jadi udah lama banget ya. Udah 2000 lebih nih. Dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabla, ya. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit
yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Ini pengertian dari Wikipedia ya. Nah, contohnya di sini nih. Ini adalah bentuk chartnya. Kalau yang ekskul coding, saya yakin kamu tidak dipelajari ininya. Lambang ini tuh buat apa? Mana yang proses, mana yang input, mana yang output, mana yang end, lambang-lambangnya ini kamu mungkin tidak dipelajari, tapi lebih ke langsung ke praktikalnya membuat coding. Nah, tapi di informatika ini kita belajar dulu dari pengertian dan lain-lain. Nah, supaya komputer bisa menyelesaikan masalah, maka perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian tersebut dalam suatu rangkaian instruksi. Ternyata yang membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah itu manusia. Jadi seharusnya yang lebih pandai adalah manusia dibandingkan komputer. Karena komputer itu ngikutin apa yang diperintahkan oleh atau bahasa program yang dibuat oleh manusia. Komputerlah yang akan mengerjakan rangkaian instruksi tersebut karena komputer dapat mengerjakannya dengan cepat, akurat, bahkan berulang-ulang tanpa kenal lelah dan bosan. Nah, itu dia. Kenapa komputer diciptakan oleh manusia? Karena komputer bisa mengerjakan lebih cepat dibandingkan manusia, lebih akurat dibandingkan manusia, lalu dia tidak kenal lelah, juga nggak bosan. Kamu kalau disuruh belajar, ayo sekarang ngetik, minggu depan ngetik, minggu depan lagi ngetik, pasti kamu akan ngetik lagi, Mister, bosan dong, gitu kan? Nah, tapi komputer tidak punya rasa itu dan tidak perlu dibayar, digaji, ya kan? Itu. Lalu sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah itu dinamakan program. Program dimasukkan ke dalam komputer dan mulai mengerjakan instruksi di dalam program tersebut, lalu memberikan hasil atau keluaran yang diinginkan. Karena komputer adalah mesin, maka program harus ditulis dalam bahasa yang khusus, dibuat untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Ya, kamu jangan bingung, aduh susah banget sih, kayak koko saya di kampus. Ya, kalau yang kuliah ya pasti bahasa pemrogramnya lebih rumit dibandingkan kamu yang masih anak SD. Kalau kita yang sederhana. Kita lanjut di halaman 84. Di sini ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Di situ dicontohkan ada dua, membuat kue dan membuat pakaian. Algoritmanya, kalau membuat kue, algoritmanya ya resep kue, ya. Lalu langkah-langkah algoritmanya di situ ada contohnya. Masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang, dan seterusnya. Ini sederhananya, ya. Lalu yang contoh yang kedua adalah membuat pakaian. Algoritmanya pola pakaian. Contoh langkah algoritmanya, gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm dan seterusnya. Itu adalah contoh langkah algoritma. Atau contohnya adalah begini, berangkat ke sekolah, ya kan? Prosesnya adalah pergi ke sekolah. Algoritmanya berangkat ke sekolah. Langkahnya gimana? Saya bangun dulu, ya kan? Bangun pagi jam 5 misalnya. Lalu saya mandi. Setelah mandi itu lengkap ya, dengan sikat gigi dan lain-lain. Lalu saya sarapan pagi, gitu kan? Menggunakan pakaian seragam. Lalu mungkin ada yang diskusi, saya berangkatnya diantar sama papa mama, diantar sama jemputan, pakai motor atau pakai mobil atau pakai kendaraan umum. Nah, itu kan disiapkan. Oh, pakai kendaraan umum, berarti saya naik apa? Siapkan ongkosnya.
gitu kan? Kalau pakai online, ojek online, saya buka aplikasi ojek online-nya, lalu tentukan tujuannya, berapa tarifnya, siapkan uang tarifnya, dan seterusnya sampai kamu sampai ke sekolah. Itu adalah langkah dalam algoritma. Nah, sekarang kita coba aktivitasnya membuat algoritma dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisannya nanti seperti ini. Nah, kita langsung sekalian aja belajar Microsoft Word. Bagaimana kita membuat tulisan seperti ini rapi menggunakan Microsoft Word. Jadi saya minta semuanya buka dulu Microsoft Word-nya. Boleh pilih blank dokumen. Saya atur dulu bentuk kertasnya sama dengan kamu sebentar ya. Sudah muncul seperti ini? Sama? Halo? Ya. Nah, sekarang kita akan buat judulnya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita mau nulis judul di tengah-tengah, apa yang dilakukan? Kalau kita ketikkan ini di sebelah kiri, tapi kita pengen di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Bagaimana lakukan? Center. Ya, terima kasih sudah mengerti. Ada juga yang mau ngetik judul di tengah-tengah, dia pakai spasi. Spasi dulu baru ngetik. Ya, itu salah ya. Tidak tepat. Yang tepat, karena di Word ada menu untuk pilih center, ya kita pakai center saja. Oke, kita pakai tulisannya cetak tebal. Lalu untuk judul kita pakai font size-nya 14. Kita tulis di sini judulnya algoritma tanda kutip pergi ke sekolah. Ini contoh aja ya. Lalu enter lagi satu kali. Oleh tulis nama kamu, nama panggilan aja ya, kelas. Sampai sini sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita turun ke bawah 2 kali, tekan enternya 2 kali. Lalu kita kembalikan lagi kursornya ke sebelah kiri. Kita pakai paragrafnya left, ya. Ya. Lalu untuk memulai, sekarang kita masuk ke isinya, font size-nya 11 saja. Cetak tebalnya juga dimatikan. Kita simpan dulu. Simpan di folder kalian masing-masing. Nama filenya algoritma spasi pergi ke sekolah. Nama kamu, kelas, nomor absen.
Ya. Kalau sudah, kita klik save-nya. Kamu sambil buka halaman 84 ya. Nah, sekarang di sini kita tulis dulu proses. Nah, kita lihat di sini. Proses ke titik 2 ini jauh sekali kan? Betul nggak? Nah, kita pencet apa supaya ke titik 2 ini? Spasi. Ada lagi? Ya, kalau jauh kayak gini kita tidak pakai spasi ya. Kalau pakai spasi jadi istilahnya sama seperti tadi, kita ngetik judul pakai spasi. Nah, ada satu tombol namanya tombol tab. Dia sebelah kiri huruf key, di atas caps lock. Ini fungsinya sama seperti spasi, cuman dia jaraknya agak jauh-jauh gitu ya. Jadi kalau kita pencet tombol tab, tuh dia jaraknya jauh nih. Ya, kita coba tabnya 2 kali aja. Dari huruf S itu kita pencet tombol tabnya 2 kali, lalu bikin titik 2. Kalau belum bisa bikin titik 2, tanya, kok saya bikinnya keluarnya titik koma, Mister? Jadi salah. Titik 2 ya titik 2, berbeda dengan titik koma. Habis tanda baca titik 2, kita spasi 1 kali. Lalu di proses kita tulis, perhatikan huruf besar huruf kecilnya, kegiatan harian pergi ke sekolah. Kalau sudah, nanti enter lagi 1 kali, kita ketik algoritma. Lalu supaya titik 2-nya lurus dengan proses, titik 2 di proses, kita pakai tab lagi. Loh, kok ini cuma 1 kali tab sampai ragu? Ya, karena memang dia melewati tab yang pertama tadi, sudah nggak apa-apa. Di sini algoritmanya adalah pergi ke sekolah. Lalu nanti enter 1 kali, kita ketik langkah-langkah. Nah, ini ada masalah lagi, Agung. Tulisan langkah-langkah itu sama dengan titik 2 yang atasnya, malah lebih. Terus bagaimana? Langkah-langkahnya tetap kita pakai tab, tapi 1 kali, titik 2, ya kan? Nah, titik 2 yang atas harus sama dengan titik 2 langkah-langkah. Terus bagaimana Pak Agung? Ya, kita letakkan kursornya di sebelum titik 2, lalu kita pencet tombol tab 1 kali. Udah lurus. Pindahkan lagi kursornya ke titik 2 sebelum titik 2 algoritma, tab lagi. Udah lurus ya. Kalau sudah lurus, kita pindahkan lagi kursornya ke titik 2 langkah-langkah terakhir kita nulis. Sampai sini sudah? Oke, sekarang dari sini kita mau enter ya. Kita enter. Sekarang kita mau nulis langkah-langkahnya. Di situ ada angka 1 sampai 6. Betul ya? Nah, di sini tidak selebar kertas kita. Ini kalian masih ada beberapa yang ngetik. Kalau misalnya ngetik di Word, setelah sampai di sini karena di buku mandinya di bawah, dia pencet enter, padahal salah. Ya, di sini kan ada titik kan. Jadi ngetiknya lurus terus aja sampai ketemu titik. Nanti kalau mau pindah ke nomor selanjutnya baru end. Nah, nanti saya cek. Beda, kita bisa lihat. Bedanya apa? Lihat. Kalau nggak pakai enter, jarak spasi antar barisnya rapet. Tapi yang titik ke sini ke nomor 2, dia jaraknya agak jauh sedikit ya kan? Nah, padahal 1 kali enter. Ini juga sama, jaraknya rapet, tapi dari 2 ke 3 ini agak jauh. Gitu ya, kita coba.
sekarang untuk membuat penomoran otomatis kita tidak diketik nomornya. Di sini ada di menu home, di grup paragraf ada yang namanya numbering. Numbering itu adalah membuat nomor otomatis. Caranya kita bisa klik panah di sebelah kanannya. Ada macam-macam bentuk, ada yang 1 titik, ada yang 1 kurung buka, dan seterusnya. Kamu boleh pilih salah satu yang ada di sini yang kamu suka. Sebelum kita lanjutkan, kita mau istirahat dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Piket, silahkan. Oke, kita istirahat dulu. Perempuan silakan duluan, tidak lari-lari, duduk yang rapi, jaga kebersihan di luar lab komputer. Baik, kita lanjutkan lagi setelah istirahat snack. Sekarang kita lihat kita akan mengerjakan di langkah-langkah. Tadi sudah sampai di numbering ya. Nah, ketika diketikkan di sini, nanti saya mau lihat dulu. Silakan ketikkan yang nomor 1. Nomor 1 dulu ya. Oke. Kursornya masih di nomor 1. Jadi belum ada angka 2 atau di baris bawahnya belum ada. Betul semua. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Kenapa saya bilang jangan dulu sampai seragam titik? Ya sudah, kursornya sampai titik. Nah, sekarang kita lihat di buku di sini angka 1-nya ini ada di hampir di bawah huruf H atau di bawah huruf A di sini. Ya. Nah, kita akan geser supaya ini dia lebih menjorok lagi ke sebelah kanan. Jadi di Word ini bisa diatur, tulisannya bisa menjorok ke dalam atau kembali ke pinggir, lurus dengan batas margin sebelah kiri. Ya, ada 2 berarti perintahnya. Mau kembali ke batas margin atau masuk ke dalam menjauhi batas margin sebelah kiri. Nah, kalau kita mau kembali ke batas margin, kita bisa menggunakan icon decrease indent di menu home di grup paragraf. Kalau kita klik, dia akan kembali lurus dengan batas margin. Tentunya, kok saya enggak, Mister? Si kursornya ada di paragraf itu, ada di barisan itu. Kalau kursornya ada di bawah, ya nanti yang bergeser yang baris bawahnya. Nah, tadi kan kita mau satunya itu di antara A dan H ini kan, berarti kita jorokin lagi, masukin lagi dia ke kanan, menjauh dari batas margin sebelah kiri. Jadi kita kliknya increase
inden. Nah, jadi kira-kira segini. Nah, kita hari ini belajar numbering, decrease dan increase indent. Paragraf juga tadi kita belajar center dan lain. Kalau sudah, kita mau mengetik yang nomor 2, waktu di enter, dia otomatis muncul angkanya, numbernya, dan lurus dengan nomor 1 di atasnya. Bisa kamu ketik sendiri sampai nomor 6? Ya. Nomor 2 selesai dengan tinggal mengetiknya. Finish? If you finish, type the text. You can save again your file. Klik file, save. Nah, lalu kita mau keluar dari filenya. Ingat, keluar dari filenya. Artinya Word-nya masih aktif. Kita hanya nutup filenya saja. Kalau kita klik silang, filenya hilang, ketutup, Word-nya juga ketutup. Maka untuk menutup filenya, kita pilihnya file, pilih close. Close dulu, kalau new buka yang baru, dia tetap ada. Nah, ketika di close, sebentar. Nanti tampilannya seperti ini kan? Ya. Nah, Word aja, nggak ada dokumennya. Karena apa? Di sini nggak ada dokumennya, hanya Word-nya saja. Sekarang kita buka dokumennya yang baru, klik file, lalu kita pilih new, lalu pilih yang blank dokumen. Sudah muncul blank dokumennya? Ya, nanti mungkin di sini ada dokumen berapa ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita baca kembali bukunya. Tentang perbedaan antara logika dan algoritma. Logika adalah cara berpikir manusia yang sesuai dengan nalar dan ilmu pengetahuan
berdasarkan rangkaian prinsip dan aturan tertentu. Misalnya secara nalar semua hewan memiliki mata, betul nggak? Ada hewan yang nggak punya mata? Ada yang cacat mungkin ya, sama manusia juga. Tapi secara nalar, secara umum semua hewan itu punya mata. Tapi dalam ilmu pengetahuan ternyata ada hewan yang tidak memiliki mata. Sebenarnya matanya ada tapi tidak berfungsi seperti mata yang memang fungsinya mata untuk melihat. Contohnya salamander. Tahu binatang salamander? Tahu. Sejenis kadal ya kan? Ya. Sejenis kadal. Dia ada matanya kan? Dia bisa matanya malah bisa berputar 360 derajat kalau nggak salah. Tapi kondisinya tidak fungsinya tidak sesuai seperti mata hewan seperti umum. Gitu ya. Lalu selanjutnya secara singkat logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran. Sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah algoritma. Kalau logika itu bentuk pemikiran yang nalar, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada contoh algoritma memasak mie instan. Kita mau masak mie instan ditulis tapi, ya. Nah, di sini kita akan belajar pakai Microsoft Word lagi untuk menuliskan algoritma memasak mie instan. Ada 6 proses, kalau nggak salah 5 proses. Mulai dari start sampai end. Mulai dari menyiapkan alat-alat sampai siap disajikan. Bagaimana kita menulis kira-kira tampilannya nanti seperti ini dengan Microsoft Word. Tadi kita sudah belajar bagaimana membuat tulisan lebih tebal pakai bold. Bagaimana kita merubah ukuran tulisan pakai font size. Lalu mengatur paragraf tulisan center dan left. Juga numbering dan decrease dan increase indent. Walaupun secara materi khusus ini tidak dipelajari, tapi kita akan ketik ulang. Dengan mengetik ulang itu kita mereview, mengulang lagi belajar. Kenapa? Karena kalau kita ngetik pasti kita membaca kan? Satu, kita baca. Yang kedua, diketik lagi. Sama aja. Kita juga membaca tapi dengan tangan kita, dengan diketik lagi itu kita berarti sama saja kita membaca 2 kali materinya. Semoga dengan demikian kamu bisa lebih paham ya. Baik, sekarang kita mau tulis judulnya di tengah-tengah. Font size-nya 18. Cetak tebal. Kita tulis di sini algoritma. Pakai tanda kutip memasak mie instan. Oleh nama kamu, kelas kamu. Kalau sudah, oleh ke bawahnya enternya 2 kali. Sudah sampai sini? Oke, silahkan disimpan dulu. Di folder masing-masing. Nama filenya berarti algoritma mie instan. Spasi nama kamu, spasi kelas, spasi nomor absen. Kalau sudah, kita pilih save.
Supaya kursornya kembali lagi ke sebelah kiri, kita klik paragrafnya left. Lalu font size-nya kita kembalikan ke 12. 11 tadi Mas. Ya, kita ke 12 sekarang. Nah, saya akan coba bagaimana membuat naskah yang seperti ini dengan caranya saya ya. Saya pikir ini cara yang lebih ringkas. Pertama, kita akan buat dulu, kita akan ketik dulu teks atau tulisan yang ada numbernya, ya. Nanti setelah number baru kita ngetik langkah-langkah. Nah, sekarang kita pilih lagi numbernya di sini. Kita pilih yang sama semuanya ya, yang ini. Oh, sebentar, sebelum diklik, karena di sini ada perbedaan ya, sorry. Kalau udah keklik gimana, Mister? Diklik aja lagi biar kembali lagi. Nah, di sini kita lihat langkahnya dengan deskripsinya ini warnanya berbeda. Maka kita akan atur dulu. Kamu pakai bold, lalu warnanya boleh pilih bebas selain warna hitam. Jadi warna hitam nanti buat deskripsinya. Sampai sini sudah? Nah, lalu kita klik deh numberingnya. Sama semua dengan Mr. Agung. Pertanyaan saya, ini lurus nggak dengan batas margin? Nempel nggak dengan batas margin sebelah kiri? Angka satunya lurus, nempel nggak ada batas margin sebelah kiri? Tidak. Tahu dari mana Pak Agung? Ini loh. Ininya harusnya ada di abu-abu ini di atas. Nah, kita pilih decrease indent dulu. Tuh, masih bisa kan? Kalau decrease indent masih bisa ke kiri, berarti masih bisa geser ke kiri. Kalau sudah klik decrease indent, sekarang kita tulis nih huruf kapital semua. Pakai cetak tebal. Star, jangan lupa titik 2. Habis itu kita enter. Tulis dulu yang nomor 2 apa? Input. Nah, nomor 3 proses. Kita ketik dulu aja yang ini. Enter lagi. Nomor 4 output. Nomor 5 N. Sampai sini sudah belum? Kalau sudah, lalu kursornya kita pindahkan ke karakter paling akhir setelah nomor 1 ya. Jadi kursornya di belakang titik 2 nomor 1. Setelah itu kita enter. Nah, waktu kita enter ada nomor baru 2. Yang bawahnya otomatis jadi 3, 4, 5, 6. Nah, tapi di 2 ini mau kita hilangkan. Tidak dihapus dengan backspace, tapi kita klik lagi aja numbering-nya. Kita klik numberingnya. Nanti kursornya jadi ke sebelah kiri ya, lurus dengan batas margin. Ini kita majuin nih. Kita pilih increase indent. Satu kali cukup lurus dengan S-nya start. Kalau sudah, cetak tebalnya dimatikan, font colornya jadi hitam lagi. Nah, kita tulis deh deskripsinya. Lihat halaman 85.
sampai piring saji dulu. Kalau sudah sampai piring saji, jangan dipencet enter, ya. Tapi kita pindahkan kursornya ke setelah titik 2 input pakai mouse atau pakai tombol panah ke bawah di keyboard. Setelah itu baru kita enter. Nanti kalau muncul nomor 3, baru kita klik lagi numberingnya, lalu bold dan warna hitamnya diklik lagi. Jangan lupa increase indentnya dipencet lagi. Baru kita ketik yang input. Sudah selesai, silahkan di save, lalu di close. Kita ketemu lagi minggu depan.